Cindy kalau masih ingat apa yang Ibu ngomong ke saya beberapa waktu yang lalu di situ ya. Betul sekali. Ini ngomong dengan saya begini, Pak, ini kalau saya ajak teman, ya, mungkin dia dari orang yang ya punya pekerjaan yang cukup baik, penghasilan yang cukup baik, itu semua. Ke tempat ini, itu sulit buat mereka, tidak bisa. Kenapa? Karena biasanya orang datang itu ke gereja mau supaya kebutuhannya, pergumulannya, masalahnya itu mendapat jalan keluar, ya kan? Dapat ketenangan, ya kan? Hadiratnya, rasa bahagia, gitu ya. Dalam hadiratnya temukan iman, kekuatan dan semuanya. Salah nggak? Tidak. Tidak salah. Tapi ada 3 level cara berpikir. 1, miskin. 2, menengah. 3, kaya. Saya nggak hafal semua sih, tapi daftarnya ada di sini. Bagus banget. Dari dulu, dari beberapa bulan yang lalu saya ngomong, mau saya lanjutin, belum saya lanjutin. Tapi mungkin ini juga nggak ngelanjutin. Cuman tadi muncul ya. Kemana dia? Saya pernah ngomong waktu itu, orang miskin itu melihat makanan. Ini harusnya agak ke sana sedikit. Coba penghapusnya apakah berhasil atau enggak. Lumayan. Miskin. Kan. Apa yang dipikirkan orang miskin tentang makan? Jumlah. Ya kan? Saya melayani anak-anak youth dulu. Berkali-kali mereka ngajak saya makan nasi goreng di Semarang di depan RRI itu. Ayo kok makan nasi goreng, enak banget, enak banget, enak banget. Ya, karena setelah berkali-kali saya ikut juga. Anak-anak remaja mami, bukan anak-anak saya gitu. Anak-anak saya sudah kerja ya kan, udah lulus kuliah, tapi anak dia masih kuliah SMA. Saya makan di sana. Wow. Enggak sih, tapi porsinya besar ya kan. Jadi apa yang mereka pikirkan? Jumlah. Harganya cuma segini tapi porsinya besar gitu. Karena mereka sedang coba bertahan hidup dari waktu ke waktu. Karena sekali mereka makan, mereka nggak tahu kapan mereka bisa makan lagi. Ya dong. Memang itu kenyataan, ya kan? Ada yang bilang gitu kan? Orang miskin ngomong, ya, makan apa hari ini? Saya bisa makan nggak? Orang menengah akan bertanya gini, kita makan apa hari ini? Katanya orang kaya akan bilang, kita makan siapa hari ini? Itu bedanya. Enggak, orang menengah akan mulai bilang tentang kualitas. Oh iya, di sana aja nggak apa-apa, mahal sedikit tapi oke loh. Dagingnya selalu terjaga, suasana juga oke, layanannya ramah dengan seperti itu. Gitu. Ya nggak hanya jumlah, tapi kualitas makanan, kualitas bahan, kualitas tempat, kualitas layanan akan jadi pertimbangan untuk makan. Tapi orang kaya makan itu seni, tampilan. Ya, makanya lihat ada makanan piringnya besar, makanannya kecil di tengah, lalu ada macam-macam sausnya, ada rumput-rumputnya sedikit. Orang miskin akan bertanya, buat apa makan kayak gini? Kenyang juga enggak, ya kan? Gitu. Ya dong, gitu. Ini tapi buat mereka, karena dia bisa makan apa saja, kapan saja, nggak pernah berpikir bahwa bisa makan lagi atau enggak, gitu. Levelnya sudah di situ, sehingga keindahan, tampilan menjadi sesuatu yang penting buat mereka. Tunggu, saya nanti akan ngomong. Ini hal yang gampang-gampang. Coba kamu ukur dirimu,
Kamu sekarang ini miskin, menengah, apa kaya? Ya kan, enggak usah ngomong. Tapi ini supaya tahu. Nah, kan kita belum ada tampilan, ya kan? Uang, ya kan? Orang miskin berpikir uang itu adalah sesuatu untuk dipakai. Maksudnya gimana? Ya, uang ini untuk dibelanjakan, ya kan? Ya memang adanya ini. Kadang mau belanja aja nggak ada, ya kan? Jadi gimana? Kan di sini dia mulai uang itu dikelola investasi dong, ya kan? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bagaimana mengelola uang yang ada? Ada tabungan, ada untuk nanti apa namanya? Kesenangan, maksudnya liburan. Budget-budgetnya mulai ada. Di sini nggak bisa bikin budget. Ya kan? Ada aja bersyukur gitu. Gimana bisa bikin budget? Tapi orang kaya akan bicara apa? Investasi dong. Bagaimana dikembangkan? Akan bicara apa? Warisan. Kemarin dengar generasi ketiga satu keluarga konglomerat Indonesia diwawancara oleh sepupunya sendiri yang bapaknya juga salah satu dari 10 orang paling kaya di Indonesia. Seru. Dengerinnya gitu. Jangan dengerin orang susah-susah gitu ya kan? Gitu. Supaya cara berpikirmu gitu mulai di sini. Menarik gitu. Cerita begini, oh ada orang kok takut sekali, khawatir sekali. Dia bilang gitu ya. Dia ngajarin ini. Dengan kekayaan. Sampai dia mikir gini, waduh dia kelihatan sedih sekali. Kenapa? Ini nanti kalau harta saya ini baru bisa sudah habis nanti sampai keturunan ke-13. Jadi bagaimana nasib nanti keturunan ke-14? Gitu ya. Gitu. Nah, tapi dia udah mikir sesuatu yang tidak hanya dipakai, kelola, tapi kalau investasi ini dia akan berlipat kali ganda kan. Dia akan tumbuh kan. Dia berarti sesuatu yang harus bisa melebihi dirinya sendiri. Nah, satu hal yang menarik, Paknya yang wawancara ini, yang orang salah satu dari 10 orang paling kaya di Indonesia, diwawancara singkat, cuma beberapa menit. Ditanya, Pak, jadi menurut Bapak kekayaan apa? Oh ya, dia bilang gitu. Dua cara memandang yang berbeda antara orang Asia pada umumnya dengan orang Barat. Oh ya, apa Pak? Orang Asia melihat kekayaan adalah berapa yang bisa saya simpan. Sedangkan orang Barat melihat kekayaan adalah berapa yang bisa saya bagikan. Itu sebabnya mereka bikin yayasan-yayasan untuk membantu pendidikan, kesehatan, rumah sakit, penelitian di negara barat maju, universitas dapat dukungan dana dan semuanya. Karena cara mereka berpikir tentang kekayaan adalah berapa yang bisa saya bagikan. Ya kan? Warisan bukan hanya ke anak cucu, tapi warisan kepada kemanusiaan, warisan kepada sesuatu yang lebih besar daripada hidupnya sendiri. Namanya kan diabadikan jadi pusat penelitian, jadi yayasan. Saya sekolah di Inggris karena warisan dari seorang Inggris pengacara ada di Singapura mendonasikan kekayaannya untuk orang-orang dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura bisa kuliah teologi. Warisannya dikelola untuk itu. Jadi saya dapat warisan orang kaya. Ya dong. Warisannya bukan hanya untuk anak cucunya. Betul, itu ada sejarahnya ditulis. Ini pengacara gini-gini sudah meninggal, dia membuat yayasan sebelum dia meninggal dengan pesan bahwa ini untuk memang khusus, ya terserah yang memberi warisan laki-laki dari Indonesia, Malaysia, Singapura untuk studi teologi di negara yang dia tunjuk, Kanada, Amerika, Inggris, dan 3 negara asal ini. Tidak bisa negara lain. Eropa tidak bisa. Dia hanya mau Amerika, Kanada, Inggris. Sekolah di Jerman tidak boleh. Sekolah di Belanda tidak boleh. Ya, selain di negara asalnya. Malaysia, Singapura, Indonesia. Ya, warisan gitu. Tapi dia tidak nyimpan untuk dirinya sendiri. Cara melihat.
ngomong tentang hal yang dimiliki. Punyanya apa? Enggak punya apa-apa. Cuman punya orang, saudara, kerabat, ikatan sosial, ya kan? Makanya kalau ada yang susah, semua nggak bisa ngasih uang, tapi kita bisa ngasih tenaga. Umum sekali. Lihat di daerah-daerah masih, di Jawa juga kalau di desa masih, semua orang akan coba ketika ada yang meninggal, ada yang menikah, dia akan bantu, dia akan itu semua. Karena nanti dia mengharapkan bantuan yang sama, berupa tenaga, karena itu yang dia punya. Sedangkan kelas menengah, dia mulai punya benda-benda. Ya dong, mulai ada barang, mulai ada rumah, mulai ada mobil, mulai ada aset, mulai ada sesuatu yang lebih dari itu. Jangan orang kaya, apa yang dia miliki? Menarik yang ngomong. Dia cukup nyebut nama bapaknya aja, orang akan kasih proyek sama dia. Sila ini penting. Dia nggak punya ini nih, tapi dia warisan. Warisannya tidak selalu barang, belum barang aja, belum benda aja. Ya. Anaknya siapa sih? Ini cucunya si itu loh. Ya. Dia punya benda, punya orang-orang. Tapi di sini bayangin. Sebentar. Lagi. Pendidikan. Orang miskin, kenapa banyak nggak sekolah? Kenapa nggak mau sekolah? Cukup aja kerja. Karena dia tidak bisa melihat pendidikan. Ya kan itu abstrak. Bukan kenyataan. Ya enggak? Pendidikan memang bisa dimakan. Itu kan omongannya sering itu. Emang kamu sekolah bisa itu? Gitu ya. Bisa. Kita nggak bisa lihat itu. Karena melayani anak jalanan. Dan sulit sekali untuk membuat mereka mau sekolah padahal kita mau kasih beasiswa. Kenapa? Cukup dengan gitar, mungkin senarnya 3, putus 1, gitu ya. Tapi waktu itu, tahun 98, setiap hari, itu bisa 20, 30, 50 ribu. Kita mau sekolah. Kita mau coba kasih mereka makan, kita masak gitu. Mereka selesai ngamen ke McD. Dan kita anak kos, masih makan di warung deket itu dengan yang all you can eat, masih miskin ya. Gitu. Nasinya boleh ngambil sendiri, sambelnya bebas, pokoknya cuma dihitung, ambil sayur 1, ambil ayam 1. Udah, saya masih ingat tuh. Pokoknya kalau pakai telur 1, 1.200. Kalau pakai ayam paha 1.500. Gitu. Gitu aja. Dia makan es krim cone, beli french fries. Menghina ya kan. Kita mau mengentaskan mereka dari kemiskinan, dia bilang gue udah kaya. Anak jalanan bilang saya udah kaya, ngapain sekolah? Gitu. Abstrak. Kenyataannya saya terima uang setiap hari. Ya dong. Itu cara melihat orang miskin. Kalau kamu lihat hanya yang kelihatan-kelihatan itu miskin. Itu. Ya kan? Selesai kuliah S1, sangkakala, tersinggung-tersinggunglah yang mau mendengar ini dan kamu baru masuk, lebih baik kamu tidak usah masuk. Daripada kamu nanti keluar jadi seperti itu. Kerja di pabrik. Karena dia miskin. Tidak bisa lihat selain kenyataan. Gaji UMR salah 3. Buat saya itu memalukan Bapak di surga. Ya kan? Ini Bobby, Thomas, Putri, coba kamu renungkan 1 bulan sebelum mulai. Daripada nanti kamu udah lulus, kamu kerja di pabrik situ. Ya kan? Itu. Daftar pulang, saya kasih uang tiket. Bisa, Bali, Kalteng, NTT kan, masih bisa. Minimal naik kapal lah. Ya bisa. Saya kasih uang saku. Pulang. Kenapa? Kamu masih miskin. Kamu tidak bisa lihat yang lebih besar daripada yang bisa dilihat, diraba, didengar. Kalau nggak ada di tangan berarti nggak ada. Menengah mulai ngerti. Ini adalah
Social mobility bahasa saya. Apa itu? Tangga naik untuk kesuksesan. Hidup lebih baik. Makanya mereka berusaha. Sekolah penting, sekolah penting. Ada area-area yang tidak bisa kamu masuki tanpa sekolah. Kalau kamu nggak sekolah, kamu nggak bisa. Ya memang betul. Dalam misi pun juga begitu. Platform itu namanya, ya kan? Platform. Nggak sekolah, ngomong gampang aja. Mami kemarin gitu. Kamu ngomongnya enak, iya. Menjalaninya ya berat. Saya kalau ngomong, semua saya anggap sampah. Tapi kan sampah saya dari Inggris lumayan kan. Waktu saya buang orang kan bisa agak ini sendiri ya kan. Bayangin, orang kaya melihat pendidikan sebagai tradisi yang dijaga untuk membangun hubungan. Jadi mereka memutuskan untuk sekolah itu kenapa? Karena di sekolah itulah anak dari orang-orang kaya yang lain dan penguasa-penguasa tempat itu sekolah juga. Ya kan? Debbie pernah ikut ya kan? Kita melayani satu sekolah di Jawa Tengah. Anak gubernur sana, bupati itu, jenderal ini itu semua ngumpul di situ semua. Lebih dari sekedar untuk meningkatkan naik ke tingkat lebih baik. Cara memandang terakhir. Cara memandang. Orang miskin lokal. Lihat sekitarnya, lihat di kampungnya, lihat di RT-nya, lihat tetangganya, lihat situ. Mulai luas. Mulai lihat nasional. Gereja-gereja yang kelas menengah ini di kota-kota besar, pegawai gitu mulai nyanyi, bagi bangsa ini kami berdiri. Jangan berdiri buat bangsa dong. Saya makan nanti sore aja nggak tahu apa. Kita lihat aja, kampung kita aja masih kayak gini kok. Gitu. Pasti begitu. Sedangkan di sini dia lihat internasional. Makanya nih, coba dengarin. 2000 tahun yang lalu, Yesus ngomong apa? Jadikan semua bangsa murid. Yerusalem, Yudea, Samaria. Samaria itu udah bangsa lain, ujung bumi. Karena melihatnya dari dulu kaya. Dia tidak pernah ada masalah dengan kuantitas dan kualitas makanan. Waktu murid-muridnya bilang, roti. Dia ngomong begini karena kita nggak punya roti. 5 roti, 2 ikan. Air pembasuhan kaki. Jadi anggur terbaik. Ngapain nggak dibikin jadi anggur orang tua aja? Ya dong, kenapa kok harus jadi anggur terbaik gitu loh? Karena kaya. Gitu loh. Silsilah. Kan? Di dalam Kristus kamu keturunan Abraham berhak menerima semua janji Allah. Supaya dengan demikian semua kamu jadi pewaris. Apa kok saya ngomongin terus? Kita keturunan Abraham. Di dalam Kristus kita berhak menerima semua itu. Kenapa kok dia Allah Abraham, Ishak, Yakub? Karena itu penting. Silsilah itu penting. Kamu keturunan siapa? Kamu keturunan Abraham dan berhak mendapat janji Allah. Kok mikir keturunan, Papi? Orang kaya. Orang miskin cuma mikir, dapatnya apa? Adanya apa? Begitu kamu, ya kan? Keturunan Abraham. Gitu. Kamu bayangin ya, Abraham itu dahsyatnya kayak apa sih?
film apa? His Only Son, ya kan? Menurut saya menggambarkan Abraham yang sangat lemah. Kenapa? Loh, dia membesarkan 318 orang muda yang dibesarkan di kemahnya. Bisa mengejar Kedorlaomer. Kedorlaomer itu punya persekutuan dengan raja-raja yang lain. Mengalahkan raja-raja Sodom. Ya kan? 12 tahun raja-raja Sodom di bawah kekuasaannya. Mereka memberontak, lalu diserang balik. Aliansi dari 5 kerajaan. Kejar Abraham dan orang yang besar di kemahnya. Siapa yang melatih orang yang besar di kemahnya? Ya Abraham lah. Siapa melatih pasukan khusus? Ya orang yang pernah dilatih pasukan khusus kan. Masa lemah sekali, cuman kelihatan satu tenda, pergumulan hanya dengan istrinya gitu. Lalu lemah. 318 orang Raja Sodom dan aliansinya itu tadinya di bawah kekuasaan Kedorlaomer 12 tahun. Di tahun ke-13 mereka memberontak, setelah itu diserang lagi, Lot ikut diculik, ikut diangkut, itu semua. Lalu Abraham ngejar dan mengalahkan mereka. Kalau dia hanya ngejar membebaskan Lot, dia nggak akan dapat jarahan. Ya kan? Dan dia nggak mau ambil jarahannya. Dia berikan kepada Raja Sodom, tidak. Dia memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Ya kan? Orang seperti itu yang ada di jalur silsilah kita. Keturunan Abraham yang aku perhatikan. Oh, itu bicara sekali di hati saya. Kenapa? Keturunan Abraham. Nggak ada ayatnya di situ. Baca sebentar, cari dulu. Bahasa Indonesia biasanya bukan itu. Sebentar ya. Saya nggak siap ini, tapi ini rema pribadi beberapa waktu yang lalu. Ibrani kalau saya nggak salah. Ibrani 2 ayat 16. Coba satu orang baca bahasa Indonesia. Biasa. Ya. Bahasa Indonesia literal bilang begini. Sebab sesungguhnya dia menaruh perhatian bukan terhadap para malaikat, sebaliknya dia menaruh perhatian terhadap keturunan Abraham. Jadi dia itu menaruh perhatian. Tuhan itu menaruh perhatian terhadap keturunan Abraham. Loh, bukan keturunan Adam. Keturunan Abraham. Coba kamu renungkan. Harusnya yang diberi perhatian bukan malaikat, ya kan? Malaikat kan jenis makhluk lain kan. Tapi manusia berarti keturunan Adam dong. Bukan. Bukan keturunan Adam yang diperhatikan sama Tuhan. Tapi keturunan Abraham. Karena keturunan Adam berarti manusia. Manusia biasa aja. Tapi siapa keturunan Abraham? Orang yang hidup dengan iman. Seperti Abraham hidup. Itu kata firman Tuhan. Sekali lagi, mungkin sering saya ngomong, tapi saya ngomong. Tuhan tidak merespon keadaan. Tuhan tidak merespon keadaan. Tuhan merespon iman. Buktinya sederhana. Tuhan Yesus ngomong, di zaman Elia ada banyak janda di Israel. Tapi siapa mengalami pemeliharaan Tuhan? Janda Sarfat. Kalau Tuhan memperhatikan keadaan, semua janda ditolong. Tapi karena Tuhan memperhatikan iman, hanya janda Sarfat. Imannya janda Sarfat di mana? Waktu cuman punya tepung segenggam, minyak sedikit diperintahkan, beri roti. Kata Pak Petrus Agung itu urapan tega. Janda, tepung sedikit, tepung segenggam, minyak sedikit, buat roti buat aku. Kalau enggak punya urapan tega, enggak tega. Seluruh Israel ada banyak orang kusta, tapi hanya Naaman yang disembuhkan di zaman Elisa. Kasihan orang kusta harus di luar perkemahan. Kenapa? Karena Naaman waktu firman Tuhan datang, masuk ke sungai itu. Celupkan dirimu 7 kali, dia taat. Iman itu apa sih? Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Waktu Tuhan bicara, kamu taat. Waktu Tuhan ngomong, kamu ikuti. Waktu Tuhan suruh, kamu kerjakan. Kamu renungkan, kenapa kamu harus sekolah? Kamu mikir, kamu sekolah jauh-jauh ke Jawa, supaya kamu lebih baik hidupmu dari orang sekampungmu, lumayan lah. Nggak terlalu miskin lah. Mendengar sini. Kamu punya gelar S1, ya kan?
Mungkin nanti S2, kamu bisa jadi ASN, kamu bisa jadi apapun di situ. Ya, kamu sedikit naik tingkat kehidupannya, punya kesempatan kerja yang orang lain nggak dapat. Tapi kenapa kamu masuk? Kalau buat saya, kenapa saya ada di STT Sangkakala? Jelas sekali. Karena saya dapat jatah warisan iman yang dimiliki oleh Pak Adi Sutanto. Itu silsilah, warisan, sesuatu yang penting. Tradisi yang dijaga, membangun hubungan. Kan tanpa hubungan tidak ada. Kemarin malam saya baru dapat sesuatu tiba-tiba. Ngerti ya Tuhan? Oh iya, iya, iya. Yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum. Ya. Dari mana itu dapat? Dari hubungan, kesempatan yang orang lain nggak punya. Gitu. Gitu. Dari mana? Masuk di tempat itu dengan sebuah tujuan. Untuk apa? Relationship. Relationship dengan siapa? Gitu. Kalau kita ya, dengan orang-orang yang punya kekayaan iman, kekayaan rohani dengan itu semua. Gitu. Jadi ini bukan masalah cuman sekedar, oh iya ya, cara memilih gereja. Dia nulis di situ, saya tidak tulis. Kenapa kok kelas menengah merasa bisa memilih? Oh iya, kenapa kok gereja-gereja berlomba-lomba memberikan layanan yang bagus mulai dari tempat parkir sampai ke bawah? Karena segmennya kelas menengah. Mereka nggak cocok di sini, mereka cari kualitas pelayanan yang lebih bagus. Kita sedang melayani orang-orang kaya yang tahu bahwa kalau kamu di sini, ya kan, merasa belum tahu minggu depan tidak datang nggak apa-apa, karena hanya khusus untuk orang kaya. Ya kan? Tuhan punya rencana untuk kota Salatiga. Lewat kota Salatiga dia akan bangkitkan ribuan orang-orang muda yang akan pergi keluar sampai ke ujung-ujung bumi. Gitu. Itu jatah kota Salatiga. Jatahnya adalah mengutus, ya kan? Mengutus orang-orang muda keluar. Dan siapa orang-orang muda di bawah usia 20 tahun? Nanti akan keluar dari Salatiga sesuatu yang berbeda. Ya kan? 2 minggu lagi saya ngomong. Akan ada tempat-tempat di kota-kota di Jawa Tengah. Api itu akan menyebar, baru nanti menyebar ke seluruh Indonesia. Kalau kamu tidak menangkap itu, buat apa? Berpikirmu hanya lokal. Cara berpikirmu hanya Indonesia. Sejak 2000 tahun yang lalu, saya ngomong. Belum ada AirAsia, belum ada budget airlines, belum ada Google Map, belum ada internet, belum bisa searching, belum ada aplikasi. Pergi ke bangsa-bangsa. Sekarang jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang. Ini cara melihat, masih banyak, tapi saya nggak ngomong. Tapi kamu bisa ada di sini. Ini bukan tentang uang. Bukan. Semua yang kelihatan diciptakan dari apa yang tidak kelihatan. Ya kan? Saya dengerin ini dulu, supaya kamu caramu melihat, berpikir, berkata-kata, ya, tidak di atas orang-orang dunia. Sudah pernah dengar lagu ini? Ya, nanti orang akan ngomong itu New Age, Law of Attraction, Positive Thinking, dan semuanya. Itu lebih baik masih dibanding kamu mengutuki, menyesal, meratap, mengasihani diri sendiri, ya kan? Ngomel, ngeluh. Tubuhku pasti bahagia, tubuhku sehat, jiwaku kuat. Uang selalu datang ke rekeningku. Puluhan ratusan kurang sih menurut saya. Ya kan? Kenapa? Ya karena yang Tuhan mau percayakan jauh lebih besar daripada itu. Yang Tuhan suruh salurkan untuk sesuatu jauh lebih besar gitu. Tapi dia aja mungkin untuk kepentingan dirinya sendiri kan. Bahagia pokoknya aku gini. Yang kita perkatakan, ya kan, itu yang akan terjadi. Gitu. Kenapa nggak ngomong yang bagus? Ini aja cuman dari jiwa loh. Ini aja cuman dari pikirannya sendiri. Ini aja cuman ngomongin, ya kan? Di situ. Saya hapus ya. Yohanes 10 ayat 10.
Yohanes 10 ayat 10. Satu orang baca keras. Oke. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan ada yang berpikir bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu itu nasib. Orang punya kerendahan hati yang palsu. Karena sebenarnya dia tidak tahu apa yang menjadi haknya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Saya kasih pengertian ini. Ini yang Tuhan kasih di hati kemarin. Kamu bicara tentang menerobos. Oh, saya langsung ingat dong khotbahnya Koenggi, ya kan? Bukan. Apa Tuhan dasarnya? Apa Tuhan dasarnya? Pagi-pagi saya berdoa. Cara terus Yohanes 10:10 pencuri datang. Gimana sih Tuhan? Pencuri. Mengambil dengan diam. Tahu pesawat stealth, pesawat tempur Amerika yang kalau dideteksi di radar dia nggak ada. Punya mode siluman katanya. Terjemahan Indonesia stealth, diam-diam, tersembunyi, menyamar. Dia ngambilnya itu bukan terus terang. Adam, semua hakmu untuk mengelola bumi aku ambil. Enak aja, aku diberi mandat sama Tuhan. Dia mencurinya diam-diam. Coba loh, kalau kamu makan buah ini, kamu akan tidak hanya jadi gambarnya Tuhan, serupa loh. Kamu akan ini. Tuhan tuh nggak baik deh. Masa kok dia ngelarang-ngelarang kamu makan? Kan gitu, dibalik. Gitu. Dia mencurinya, mengambilnya diam-diam, bukan terus terang. Gitu. Pakai segala macam cara, ngajak Tuhan Yesus dalam kondisi lapar, 40 hari nggak makan. Ini batu udah kelihatan jadi roti kan. Apa salahnya sih? Memang Tuhan Yesus air jadi anggur aja bisa kok. Batu jadi roti bisa nggak? Bisa. Dia tidak lihat Bapaknya lakukan itu. Tapi dia begitu Tuhan Yesus melanggar itu, dia kan tidak melakukan kehendak Bapa. Ngambilnya itu diam-diam. Membuat kamu mengaminkan bahwa semua keadaanmu sekarang ini itulah kehendak Tuhan. Bukan. Dia mencuri, ngambil yang jadi bagian kita, termasuk kesehatan, kekuatan, berkat, kekayaan. Lalu ngomong gini, ya kita jangan terlalu bermimpi lah, jangan ngomong terlalu besar lah, yang seperti itu. Saya nggak ngomong terlalu besar, tapi saya ngomong berdasarkan janji Tuhan atas hidup saya. Itu aja. Bukan seperti pemikiran tadi ya. Semua punya jatahnya dan kamu bisa minta tanya jatahmu ke Tuhan berapa dan itu yang kamu ambil. Kalau sampai itu nggak terjadi berarti ada yang mencuri, ada yang mengambil. Ada yang mengambil dengan diam-diam. Caranya mengambil itu diam-diam. Mengambil itu tidak terbuka dengan kekerasan. Enggak. Suka ilustrasi yang diberikan. Pernah diberikan Pak Agung. Coba Kak Debbie maju ke sini. Misalnya ini adalah benda sesuatu yang kayak Kak Yos bilang tadi. Aku kepengen punya barang-barang ini, punya itu semua. Gitu ya. Dia tidak mengajakmu ke sana, tapi dia memberimu sesuatu. Ini barang yang kamu sangat pengen. Jadi waktu kalau kamu sangat pengen, setelah kamu mendapat, kamu akan memegangnya dengan erat. Kan? Lalu setelah dia memegang dengan erat, dia membawamu pergi, kamu akan ikut pergi karena kamu memegangnya dengan erat. Bahkan ketika ditarik gitu. Dia tidak, Debbie, kamu keluar ke sana, jauh, enggak. Dia kasih sesuatu supaya kamu ikut. Itulah terikat, itulah ikatan. Ya kan? Kamu diikat dengan sukarela. Kamu kepengen sendiri kok. Gitu loh. Itu sebabnya, oke, thank you. Itu sebabnya katanya gini, kalau yang dari Tuhan tidak ada ongkos tambahan. Berkat dari Tuhan tidak ada ayatnya di mana sih saya lupa. Pokoknya itu ada. Berkat dari Tuhan terjemahan lain. Tidak ada
Oh, ini susah payah tidak akan menambahinya. Coba buka dulu Amsal, terjemahan literalnya bagus banget. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Coba tolong buka ayat, baca. Nah, saya baca terjemahan literal ya. Berkat Tuhan menjadikan kaya dan dia tidak menambah kesusahan dengannya. Jadi waktu saya baca ini, kalau kamu cari pesugihan, kalau kamu cari sendiri kekayaan, kamu ngejar kekayaan, kamu akan, meskipun mungkin kamu bisa kaya karena kerja keras, atau karena kuasa-kuasa yang lain mengikat perjanjian, tapi kamu akan ditambahi kesusahan setelah itu. Kesusahannya apa? Ya macam-macam. Kamu memang kerja keras, kamu memang punya duit banyak, tapi mungkin kamu nggak bisa menikmati. Orang lain menikmati. Dulu saya sering dengar ilustrasi itu. Orang kaya raya punya villa di puncak, siapa yang menikmati villanya? Penjaga villanya. Di situ tiap hari nonton TV, makan, duduk-duduk di kursi santai. Sedangkan bosnya setahun sekali cuma 3 hari nginep di villanya. Sepanjang tahun orang lain menikmati. Saya nggak terus ngomong, oh di villa terus gitu ya, bukan. Tapi dia ditambahi kesusahan. Kalau kamu nyari sendiri kekayaan itu ditambahi kesusahan. Baik lewat jalan kerja keras maupun lewat jalan yang lain, perjanjian dengan kuasa-kuasa yang lain. Gitu. Tapi kalau berkat Tuhan, itu nggak ada tambahan kesusahannya. Gitu loh. Tambahannya adalah menikmati. Gitu. Itu yang membedakan. Ya, dia pencuri mengambil dengan diam-diam. Sesuatu yang diambil. Dia ngambil apa sih? Yang diambil apa? Yang kamu punya nggak? Kamu nggak punya, kenapa kok diambil? Nah, sekarang cek apa yang kamu belum punya di hidupmu. Rendah hati, mungkin itu dicuri. Yang tidak ada di hidup orang tuamu. Sakitan terus, usaha bangkrut, sekolah tidak lulus, itu dicuri. Tapi saya mau sekolah, mau kuliah, sudah kuliah kedokteran tingkat 2. Tapi karena peristiwa tahun 65, universitasnya tutup. Dan dia tidak bisa sekolah lagi. Dia kepengen sekolah, tapi waktu itu kakaknya memilih tidak membiayai dia, menyuruh dia bekerja. Dan dia punya cita-cita, kerinduan supaya anaknya minimal selesai 1. Kalau bisa jadi dokter, kalau bisa jadi dokter. Itu sebabnya sedih sekali waktu saya kuliah, kemudian berhenti, dan kemudian sekolah Alkitab, dan waktu itu ditanya, kalau gitu nanti gelarnya apa? Waktu itu saya jawab, gelar tidak penting, yang penting melayani Tuhan. Tidak penting gelar dengan itu semua. Tapi itu cara Tuhan menurut saya memberi penghiburan dan kemudian mengembalikan apa yang dicuri. Ya belum jadi dokter ya lumayan ya kan itu dari Inggris. Dan kan saya sejak kecil punya cita-cita jadi dokter. Sekarang sedang sekolah, dia mengejar itu dengan prestasi, dengan lomba-lomba semua supaya dapat beasiswa, supaya bisa kuliah kedokteran, itu cita-citanya. Gitu. Ya kan dia sekolah, harusnya dia jadi dokter. Kok nggak bisa? Kok nggak terjadi? Berarti kan dicuri. Ya. Tinggal sebelum usianya, terkena penyakit, bangkrut, dan banyak hal yang lain. Itu dicuri iblis loh. Rumah tangga yang pecah dengan semua, itu dicuri iblis. Diam-diam. Dan kita ngomongnya gini, memang keluargaku semuanya begitu kok. Hidup di bawah kutuk. Kita tidak hidup di bawah kenyataan, tapi janji Tuhan. Perhatikan ini dulu. Dia membunuh. Mencuri, membunuh. Tahu apa membunuh? Membunuh itu bukan sekedar membunuh. Dia sebenarnya mengorbankan. Membunuh
untuk dipersembahkan di altar. Yes. Tahu apa ini? Kambing hitam. Sebabnya Tuhan Yesus, ya kan, dia nggak nuntut orang lain, dia mati, dia naik ke kayu salib, dia persembahkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Setan bukan membunuh, dia mengkambing hitamkan. Kalau mengkambing hitamkan, mengorbankan. Berarti harusnya bukan orang itu. Kalau orang itu dihukum, semua yang lain akan tenang. Ingat perkataan imam itu, dia jadi korban. Apa? Lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Itu yang terjadi. Kasus-kasus, ya dia harus ditumbalkan. Satu orang harus dimasukkan penjara beberapa tahun supaya seluruh kerumunan demonstran itu tenang. Itu yang terjadi. Itu namanya kambing hitam. Ini pekerjaan setan. Dia bukan bunuh, mematikan. Gitu. Kita dijadikan tumbal, gitu ya. Bukan karena sukarela. Nanti bedanya itu. Nanti saya akan tunjukkan bedanya dengan martir, gitu ya. Jadikan tumbal, jadikan kambing hitam. Terpaksa dia nggak mau, gitu. Dia akan arahkan itu. Dan ketiga, membinasakan. Menghancurkan sepenuhnya, memusnahkan. Hancurkan sepenuhnya, dimusnahkan, dipotong seluruhnya sampai permanen, mutlak, dibatalkan, dibuang. Aplikasinya adalah kehancuran. Sampai akhir yang menyedihkan. Bayangin. Levelnya semakin intens ya. Dicuri, diambil diam-diam. Kamu dicoba dikambing hitamkan. Bukan kesalahanmu, tapi kamu harus nanggung itu semuanya. Rasakan dihabiskan, dihancurkan, potong semuanya sampai habis. Iblis. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kenyataan-kenyataan kehidupan jangan diaminkan, jangan diterima apa adanya. Karena Tuhan Yesus ngomong gini, coba baca lagi, pencuri datang satu orang. Ya, dia mencuri. Gitu. Tapi Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai. Terus dia mempunyai apa? Hidup. Dan pencuri ngambil. Tapi Tuhan Yesus supaya kita mempunyai, berarti dia memberi dong. Ya, berarti semua yang tadinya diambil diam-diam, bisa kamu punyai lagi. Karena Tuhan Yesus yang memberi. Aku datang supaya kamu mempunyai. Pencuri datang untuk mencuri. Gitu loh. Pencuri datang mencuri, mengambil diam-diam dari hidupmu. Apa kok ngambil diam-diam? Karena mungkin 3-4 generasi di atasmu pernah bikin perjanjian. Bahwa mereka boleh kaya, tapi nanti cucunya miskin juga nggak apa-apa. Itu berarti hakmu diambil. Tapi kamu nggak tahu itu. Tapi kalau kamu sekarang punya Tuhan Yesus, kamu bisa mempunyai. Gitu loh. Mempunyai apa? Mempunyai semua yang tadinya sudah diambil itu. Kedua apa? Mempunyai apa yang menjadi jatahmu sendiri, yang jadi bagian dari warisan yang baru, keturunan yang baru, kamu dicangkokkan ke dalam silsilah yang baru. Dua, apa yang dipunyai? Hidup. Kenapa? Karena tadinya dibunuh. Mati kan? Kenapa kok diberi hidup? Gitu loh.
Hidupnya apa? Hidupnya itu kehidupannya Tuhan sendiri. Selalu datang dan dipelihara dari sumbernya itu Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi hidup? Dia kan memberikan hidupnya sendiri. Ya, memberikan nyawanya. Dia nggak ngambil. Setan ini mau ngorbanin. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Ikannya enggak? Ya kan? Dia mau menumbalkan, mengkambing hitamkan. Tuhan Yesus jadi korban. Dia nggak nyuruh orang lain. Kenapa kok murid-muridnya kemudian mau jadi saksi dari kehidupan itu? Apa kata saksi? Martir yang lagi dibaca Kak Debi. Martir itu bukan mau mati, suka penderitaan, suka bukan. Martir itu menyaksikan cara seperti Yesus itu cara yang betul. Jangan orang lain dikorbankan. Berikan aja dirimu sendiri mati. Nanti dari kematian itu akan muncul kehidupan. Gitu. Kalau benih tidak jatuh dalam tanah dan mati, ya tetap satu. Tapi dia nggak nyuruh orang lain mati. Banyak orang kan atas nama agama itu semua. Mari kita perang ke Timur Tengah, ke ini semua. Loh, pemimpinnya nggak pernah pergi. Bom, bunuh diri, pemimpinnya hidup terus. Kalau memang disambut malaikat, dia mati duluan dong harusnya. Kalau memang kematian itu menghasilkan kehidupan, makanya Tuhan Yesus mati duluan. Karena dari satu yang mati itu, dilahirkan keturunan Abraham dari bangsa-bangsa lain. Ya kan? Itu sebenarnya. Yang ketiga, dibinasakan, dihancurkan sepenuhnya, dipotong, dimusnahkan, dihabiskan semuanya. Beri kelimpahan. Kelimpahan. Lebih besar, berlebihan, berlimpah, sangat unggul. Dikelilingi, sekelilingnya itu ya kan, lebih dari apa yang diperkirakan. Paling enggak kita bikin harus begitu. Beberapa kemarin bersaksi, waktu Natal sudah beberapa orang ngomong, belum pernah saya Natalan di tempat lain, makannya berlimpah, sampai disuruh bawa pulang, dipaksa-paksa tambah. Gitu. Namanya berlimpah. Bukan datang 17, dibelikan 18. Gitu. Itu enggak berlimpah. Ngepas lah, memang lebih sedikit. Ya kan? 18 bisa dibawa pulang Yos, bisa dibawa pulang itu. Yang lain dipaksa-paksa nambah, makan sampai capek. Ya kan? Gitu. Itu berlimpah. Melampaui yang diantisipasi, melebihi ekspektasi, lebih berlimpah, melampaui batas yang diharapkan. Loh, orang dunia aja memakai ini loh, pelayanan. Jadi orang kan berharap turun dari pesawat, dia hanya disambut, kemudian diarahkan ke tempat itu. Tapi tiba-tiba diberi, Pak, semua kopernya sudah diurus. Bapak sekarang tinggal menunggu di sini, ada minuman hangat tersedia, ada makanan yang Bapak bisa pilih. Tidak ekspektasi itu. Tidak mengharapkan tapi diberi. Gambarannya kayak gitu. Lebih berlimpah melampaui batas yang diharapkan. Kamu harapkan batasnya apa? Dalam hidupmu. Dia melebihi. Kata itu ya, batasnya, pinggirnya, udah dikelilingi semua. Tapi masih lebih lagi. Melampaui ukuran yang diharapkan. Lebih dari, jauh lebih. Gimana ini pokoknya terus, kata-katanya terus lebih. Iblis juga mau menghancurkan sampai sehabis-habisnya kan. Tapi Tuhan mau memberi sampai selebih-lebihnya. Gitu loh. There is more than enough. Greater things, itu semua. Itu tidak ngomong berlebihan, itu Tuhan. Nah, mindset kita, cara melihat kita, cara berpikir kita, mentalitas kita, tadi itu loh 3. Yang mana?
Seringkali masih yang miskin. Kita tidak bisa lihat di sini. Kita pikir kita harus punya dulu. Punya itu Tuhan. Aku datang supaya kamu punya. Dan yang kamu punya itu hidup. Hidup yang seperti apa? Yang jadi saksi yang kayak aku loh. Yang mau nuruti kehendak Bapa. Nanti kamu akan mengalami kelimpahan. Sekarang ayat 11. Bagaimana caranya? Baca satu orang. Ayat 11. Bagaimana cara mempunyai hidup dan berkelimpahan? Bagaimana cara membalikkan keadaan dalam hidupmu dan hidupku? Bagaimana cara supaya yang dicuri bisa kamu punyai? Yang dibunuh bisa jadi kehidupan. Yang dibinasakan bisa jadi kelimpahan. Kamu ikut Tuhan jadi gembala di hidupmu. Artinya dia yang jalan di depan. Artinya Birmingham Penggetasan itu selama dia yang jadi gembala, itulah jalan untuk mempunyai hidup berkelimpahan. Seoul tanpa pimpinan Tuhan, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Dia akan coba ngiming-ngimingi seperti dia mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Tidak usah masuk lewat salib, nyembah aku aja. Semua jadi milikmu. Gampang toh? Seperti Yos tadi, mungkin udah bisa beli AC, beli motor atau apapun. Itu jalan yang ditawarkan. Jalannya Tuhan, ikuti dia jadi gembala. Gitu loh. Gembala itu yang jalan di depan, gembala yang memimpin. Ini enggak beda kok. Mazmur 23 ayat pertama. Coba baca. Ya. Kan kekurangan aku. I shall not want. Diterjemahkan positif oleh The Passion Translation. Tuhan adalah sahabat baikku dan gembalaku. Aku selalu punya lebih dari cukup. Kekurangan itu bukan ngepas. Kalau ngepas nggak bisa dibagi. Jadi hatinya di sini tadi yang kaya itu bukan mengumpulkan buat dirinya, dia bukan punya banyak, tapi cukup dengan nama itu aja kita bisa berdampak sesuatu. Karena kita bagian dari silsilah siapa? Hatinya memikirkan sesuatu yang lebih besar, lebih global, kekayaan. Karena memikirkan lebih dari dirinya sendiri. Kita mulai mikirin kota, berdoa buat kota ini, berdoa buat orang-orang muda di kota ini, mulai berdoa buat kota-kota di Jawa Tengah. Karena kaya. Nggak mikirin diri sendiri. Kok belum ada? Loh, setan akan ngomong gitu. Melihat kamu berdasarkan ini loh. Curi, dibunuh, dibinasakan. Itu akan kita punyai hidup berkelimpahan di dalam diri kita. Gimana? Ngikut gembala. Dia jadi gembala, domba mendengar suara gembalanya. Ya, domba makhluk paling bodoh. Saya masih ingat cerita Pak Jim Yos. Karena di Papua nggak ada domba. Dia beli domba dari New Zealand, dari Australia, supaya bisa memberi ilustrasi anak domba Allah. Kalau enggak nanti anak babi Allah yang dikorbankan, ya kan? Anak domba Allah gimana? Domba, nah. Ternyata dombanya ditaruh di situ makan rumput, itu teman anaknya agak cekung gini. Waktu hujan deras di situ terus. Harusnya naik dong ke tempat tinggi, enggak? Harus diambil. Domba sebodoh itu. Karena itu dia bergantung kepada gembalanya. Gembalanya akan membawa dia kemana? Air yang tenang, padang berumput hijau, ya kan? Kemana lagi? Lanjutannya, Mazmur 23. Di jalan yang benar, oleh karena namanya. Kan, ya kan? Sekalipun melewati lembah bayang-bayang maut, tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku. Ada nggak melewati lembah bayang-bayang maut? Ada, tapi tidak takut bahaya. Bahkan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku, mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku. Kalau kita ngikutin gembala, kebajikan, kemurahan ngikutin kita. Gitu loh. Sebaliknya,
Dia yang harus ngikutin kita. Terjemahan ini, dia ngomong gini, dia menuntun aku di jalan kebenaran. Cuman gini, dia menuntun aku di lingkaran kebenaran. Lingkaran itu tapi bukan gini. Lingkaran muter-muter di tempat bukan. Maksudnya gini. Kamu naik gunung, ya kan? Kamu lihat dari kampus itu, lihat merbabu dekat. Kamu naik aja gini, bisa nggak? Bisa. Harus muter. Kadang Tuhan bawa kita berputar supaya kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Saya sering ngomong, kalau kamu merasa hidupmu membosankan hari demi hari sama, karena kamu nggak naik level. Nggak ngikutin pimpinannya, kamu sedang jalan di tempat. Saya tahu rasanya jalan di tempat membosankan. Ya kan? Entah itu keliling Gedung Biru, entah itu keliling Pancasila, 6.000 langkah, kalau di lapangan Pancasila mungkin 12 kali. Tapi kalau di Gedung Biru itu bisa 21, 23 kali. Di tempat yang sama, beda sekali dengan saya ketika pergi ke belakang, keluar muter satu kali, wow lihat pemandangan yang lain, tiba-tiba nggak terasa sudah 6.000 langkah. Muter-muter di situ terus. Gitu. Ketika kamu dibawa naik sama Tuhan, pemandangannya beda. Mungkin agak muter, tapi dia yang membawa. Dia yang membawa. Dan itu satu-satunya cara supaya terjadi terobosan, pembalikan keadaan dalam hidupmu dan hidupku. Supaya kita punya hidup dalam segala kelimpahan. Saya ulangi sekali lagi definisi kata kelimpahan. Ya kan? Lebih besar, berlebihan, berlimpah, sangat, unggul. Melampaui yang diantisipasi, melebihi ekspektasi, lebih berlimpah, melampaui batas yang diharapkan, lebih dari cukup, menunjukkan kelimpahan, surplus, melampaui ukuran yang diharapkan. Jauh lebih melampaui. Gimana sih ngomongnya? Lebih. Jadi ada batas sekelilingnya dan itu penuh semua. Lebih. Makanya kalau nyanyi, lapangkanlah tempat kemahmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Terus itu. Ini bukan serakah. Karena ini terkait tanggung jawab. Gitu loh. Tanggung jawab untuk menghadirkan surga di bumi. Ini ada kurang di surga. Memangnya ada. Ada. Gitu loh. Tapi kita seringkali dijodohin oleh iblis. Semua yang sudah dicuri, dibunuh, dibinasakan, kita anggap itu jadi kebenaran di hidup kita. Orang tua saya juga begitu. Kakek nenek saya juga begitu. Itu dicuri, dibunuh, dibinasakan. Coba kamu lihat nanti levelnya di keluargamu. Baru sampai level dicuri, dibunuh, atau sampai dibinasakan. Nggak salah. Tapi terus kemudian, oh iya semua orang gitu-gitu, akhirnya karena kesalahan orang lain, dia jadi bangkrut. Itu dibunuh, dikambing hitamkan. Lain yang nyuri, tapi mungkin orang tuamu yang masuk penjara. Dibunuh. Akan tuh sampai habis, semua enggak punya pengharapan, enggak bisa punya ini, dan ngomong, Tuhan bisa makan aja, bersyukur. Ya baik bersyukur, tapi kita enggak zaman itu. Kita memberi makan orang lain kok, gimana makan sendiri aja bersyukur. Gimana caranya? Jalan ikut gembala itu, jalan dengar suaranya, biar dia yang jalan di depan, biar dia yang memimpin, biar dia tunjukkan jalan. Biar dia yang mengarahkan kemana, kadang ke padang berumput hijau, kadang ke air yang tenang, ya kan? Kadang kemana? Jalan yang melingkar, berputar. Kayaknya kok muter-muter lagi, tapi dia sedang naik. Kadang melewati lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Kapan kalau boleh? Nanti. Ini ada hubungannya. Lembah kematian, lembah bayang-bayang maut itu trauma sekali sebenarnya. Masuk ke situ. Tapi tidak apa-apa, di situ ada gada dan tongkatnya. Ada semuanya. Gitu loh.
Apa yang mentok, apa yang buntu, apa yang tidak ada di hidupmu. Kamu lihat apa yang tidak ada di hidup orang tuamu. Apa yang diambil mereka. Apa yang selama ini menurutmu wajar, biasa. Bukan, itu dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tuhan tidak datang untuk itu. Dia datang supaya kita mempunyai hidup berkelimpahan. Jangan mengaminkan perkataan iblis dalam hidupmu. Jangan mengaminkan apa yang dicuri, dibunuh, dibinasakan dalam hidupmu. Dan hidup keluargamu, dan orang tuamu, dan generasi di atasmu. Ya dong. Tanya, Oce, apa sekolah sampai lulus apa? Lulus apa? Nggak lulus SD. Apa aku nggak lulus SD, aku lulus SMP aja udah lumayan. Bukan gitu kan? Curi. Kamu bisa mengambil itu. Baca lagi ayatnya sekali lagi. Pencuri, kalau ketahuan dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Amsal berapa? Baca. Ya. Amsal 6 ayat. Ia tertangkap, ia harus membayar kembali 7 kali lipat. Apa saja yang dicuri, bunuh, dibinasakan. Kamu tuntut, harus kembalikan kalau kamu tahu kebenaran. 7 kali lipat. Jadi sudah dikembalikan, masih 7 kali lipat. Makanya ada jatah, ada bagian yang dulu nggak diambil juga. Itu bukan nggak diambil, dia dicuri. Minta dikembalikan. Gimana? Nanti Roh Kudus akan tunjukkan, ajari. Begitu kamu baca kebenaran, hidupku harusnya nggak kayak gini. Harusnya nggak kayak gini. Kita ya kan, memerintah, berkuasa, menduduki, pergi ke bangsa-bangsa. Mana mungkin itu terjadi. Gitu. Dia datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ini menerobos. Seperti ayat yang Yos bilang tadi. Ya kan? Saya tutup dengan itu. Lukas 10 ayat 2 sampai 3. Saya baca. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu, minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Siapa yang mengutus domba? Gembala. Kalau dia mengutus, dia mengurus. Dia bertanggung jawab. Ya kan? Tuaian memang sedikit, tapi pekerja. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu minta supaya ia mengirimkan pekerja. Itu konteksnya nanti dibaca, Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Jadi waktu diutus itu, ya kan, jangan khawatir, jangan takut, dia bertanggung jawab. Gembala itu yang bertanggung jawab. Waktu domba jalan ke tengah serigala, selama gembalanya yang ngutus, gembalanya bertanggung jawab. Kita nggak usah mikirin serigalanya kayak apa, serigalanya puas dan itu semua. Selama, ingat loh, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Domba pernah nggak dibiarkan sendiri? Enggak. Waktu dia diutus ke situ, gembalanya udah jalan duluan di depan dong. Wong ini gembalanya kan tahu bahwa dombanya, masa dia bukan setan yang akan membunuh, mengkambing hitamkan kita. Dia jalan di depan. Gitu. Jadi kalau diutus sama gembala itu, berarti dia sudah jalan di depan ke tempat di mana dia mengutus kita. Dia tidak nyuruh dari jauh dan kemudian, oh pergi aja ke situ. Coba aku lihat, siapa tahu kamu diterkam ya kan itu. Ya itu. Enggak. Dia jalan di depan. Dan itulah caranya mengambil semua tadi itu ketika
Dia jadi gembala di hidup kita. Tanpa itu kita dibodohi iblis. Mau dikasih jalan-jalan pintas yang sepertinya akan mendatangkan hidup berkelimpahan, tapi sebenarnya dia coba mencuri, membunuh. Persis seperti yang Yesus bilang tadi. Nanti anak cucuku bagaimana? Nanti keturunan kamu sedang mendatangkan kutuk atas hidupmu sendiri, ya kan? Ketika kamu tidak menjadikan Tuhan jadi gembalamu, bukan Dia yang jalan di depan, pikiranmu sendiri. Itu. Adi selalu bilang begini. Itu berkali-kali entah kenapa, setiap saya setel selalu ke bagian itu. Acak aja bahasa saya setel. Melayani Tuhan, ya kan? Kalau tidak di tempat yang Tuhan mau, dimanapun kamu ada, kamu tidak layak melayani Tuhan. Jadi gimana? Karena bukan itu pimpinan gembala. Kemana dia pergi? Situlah ikut. Bukan hanya sekolah teologi. Main di bidangnya masing-masing. Tanya kemana Tuhan menuntun. Karena dia bertanggung jawab. Supaya kamu punya hidup dalam segala kelimpahan. Supaya kamu bisa mengambil. Tapi iblis akan coba sodorkan sesuatu yang kamu bisa lihat dengan matamu. Seperti tadi. Yang kelihatan. Yang langsung diraba. Yang langsung kelihatan kuantitasnya. Ya kan? Yang langsung kayak tadi orang miskin. Ini abstrak nih. Ini kalau uang ini kan nyata nih. Ya kan? Bukan. Uang nggak nyata. Uang itu abstrak. Yang nyata itu firman Tuhan. Begitu punya firman Tuhan, roti 5 bisa jadi 12 keranjang. Air pembasuhan kaki bisa jadi anggur terbaik. Kamu punya sumbernya dan uang itu akan mengikuti, benar nggak? Kalau kamu bisa ngubah. Kita akan Pak Trio, kita beli ya nanti ya. Gentong-gentong paling besar. Ya kan? Kita beli botol-botol, kita bikin pabrik wine di sini. Ya kan? Kumpulkan bejana-bejana, pergi ke semua toko ember di Salatiga, minyak. Kita beli olive oil merek terbaik. Ya kan? Tuang di situ, nggak habis tuang sebelahnya, kita packing sendiri. Loh, orang kan nggak mikir gitu. Kok mikirnya uang? Gitu. Kalau kamu punya firman, menciptakan sesuatu, uang kan ngikutin kan. Dijual terus nggak kelaparan. Itu loh, janda Nabi itu. Kenapa kok nggak bisa melihat itu bahwa firman jauh lebih nyata karena mentalitasnya tadi miskin. Kalau orang kaya lihat silsilah penting. Firman Tuhan penting, keturunan Abraham penting, janji itu penting, nama bapaknya penting. Kamu ada di mana sekarang, terikat perjanjian dengan siapa itu penting. Kalau kamu ada di tempat ini, kamu harus tahu Tuhan ngomong apa. Kami sebagai gembala di tempat ini. Karena itu berarti hidupmu terkait dengan perjanjian yang kami terima dari Tuhan. Itu. Apa? Karena silsilah penting. Warisan penting yang tadi ya. Itu. Orang miskin tidak bisa lihat itu. Abstrak itu. Yang penting saya makan apa nanti sore. Belum tentu saya bisa makan lagi. Kamu punya firman. Kelaparan. Kamu punya otoritas. Kamu bisa memanggil. Kamu bisa menciptakan. Kamu bisa mendatangkan sesuatu yang baru. Bisa melipat gandakan. Yang paling penting menurut pikiran orang miskin adalah uang. Makanan yang bisa dipegang. Cara melihatmu harus jadi kaya dulu. Seperti bapakmu melihat. Ini loh, seluruh dunia loh. Yang ngomong sama Abraham yang sudah tidak punya anak selama belasan tahun. Ya kan? Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Apakah ada keturunannya dulu? Bukan lihat bintang Abraham. Oke, lihat pasir Abraham. Hitung. Katanya orang hitung bintang cuma bisa 6.000. Di Timur Tengah bintangnya lebih banyak daripada di Sumba. Tidak bisa. 6.000 udah habis. Padahal itu berapa juta. Sudah ada belum? Belum. Disuruh lihat dulu. Di iman, ya lihat bangsa-bangsa. Ya lihat keturunannya. Siapa keturunannya? Yesus. Lewat Yesus nanti bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Itu disuruh lihat. Lakukan sesuatu Abraham, profetik, Ishak. Karena nanti aku juga akan korbankan anakku sendiri untuk membayar itu semua. Terus gitu. Nah, kalau kamu tidak menganggap firman Tuhan penting, kalau kamu tidak bisa menganggap bahwa sesuatu yang dijanjikan Tuhan penting, karena mungkin itu trauma, masa lalumu, orang tuamu kalau janji gak pernah dikasih dan itu semua, tolong berhenti jadi bodoh.
Bapamu di surga tidak seperti itu. Bapamu di surga itu setia bahkan kepada beribu angkatan. Tapi kalau kamu tidak baca, renungkan, dengar, terus semua janjinya buat hidupmu, ya dia akan coba. Mana, udah kerja di pabrik aja, gajinya jelas. Gitu. Paling nggak kesini loh, buat Kak Yos ya bisa lah. Cari gereja yang dimana dia bisa jadi worship leader. Saya juga bisa nyarikan. Pilihan ada kan. Makanya dia harus bergumul. Apakah ini tuntunan gembala ke tempat di mana dia berada sekarang ini atau bukan. Ya. Di situ nanti kamu akan lihat. Kamu akan mempunyai, kamu akan punya hidup, dan hidupnya berkelimpahan. Kenapa? Paling enggak semua yang dicuri aja kalau dituntut kembalikan 7 kali lipat. Dari 4 generasi di atasmu. Cek coba. Dalam anugerah Tuhan, saya nggak pernah lihat orang tua saya, dua-duanya, diopnam di rumah sakit. Jadi saya kecil sampai sekarang. Warisan bukan itu, warisan. Saya harus pertahankan dengan iman. Ya minum obat apa gitu semua periksa. Tuntut. Semua yang kamu curi, semua yang kamu ambil, semua yang kamu coba habiskan semuanya. Kembalikan kalau kamu mengikuti Tuhan. Karena bukan itu kenyataan. Bukan, dia sedang membodohi, dia sedang membohongi. Pakai nenekmu, buyutmu, apa yang terjadi dengan hidup mereka. Ya saya baru ingat tadi. Iya ya. Pakai dari mami saya. Mami saya. Dulu punya, mereka cerita, dulu dia punya pabrik ini, punya isi semua. Dicuri. Renungkan apa lagi yang dicuri? Harusnya begini. Oh ini diambil. Nggak bisa begitu. Semua yang di orang tuamu gagal, nggak selesai, nggak itu semua, gitu ya. Itu harus tuntut. Mereka mungkin ada yang bercerai, ada yang itu. Kamu harus bilang enggak. Aku akan diberi keluarga yang bahagia, keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, ya kan? Semuanya tuntut. Memang kayak gitu, itu nasibmu, garis keturunanmu, bukan. Tapi bagaimana cara take back, mengambil kembali, ngikutin dia jadi gembala. Biarkan dia yang menuntun. Kalau kita tuntun sendiri, kita akan dibohongi ini loh. Kayak tadi loh. Selalu dari awal dia mau itu semua. Ya. Datang ke Tuhan. Saya mau kasih tahu satu hal yang sangat penting. Buat semua orang Kristen, tanpa kita sadari itu ada sesuatu yang saat ini pun sedang dicuri oleh iblis. Tahu apa yang sedang dicuri sama iblis? Kalau anak teologi ya, semester 3 dan semester 1 Anda beruntung. Punya waktu baca Alkitab sama-sama. Kakakmu kasihan. Kamu sudah banyak yang tidak punya waktu saat teduh pribadi. Terakhir hanya di golden time. Padahal Anda tahu bagaimana cara iblis mencuri waktu saat teduhmu. Kesibukan. Pelayanan. Pendeta, curinya sama setan dari mana? Layanan. Kamu dibuat khotbah hari ini, besok sharing di komsel, besok pimpin pujian. Yang punya pekerjaan bisnismen, dibuat sibuk dengan proyek-proyek semua yang ada, sampai engkau nggak punya saat teduh. Yang ibu rumah tangga, mami seperti saya, apalagi hadir di tengah anak saya 138 besok anak saya, yang tinggal bersama dengan saya. Bukan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, bersihin rumah, belum lagi harus ngurusi banyak hal. Lelah. Iblis mencuri lewat lelah. Sakit. Kamu kalau sakit masih saat teduh enggak? Kau sakit dan dengan alasan aku sakit, lalu kau tidak punya waktu saat teduh, kau sedang dicuri. Dan apa yang dicuri? Baca Alkitab.
Kalau kau terus membiarkan dirimu dicuri waktu pribadimu dengan Tuhan, iblis sedang membunuhmu. Apa yang dibunuh? Iman. Kenapa, Mami? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Bagaimana kita bisa dengar firman kalau kita nggak pernah punya waktu saat teduh? Kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Tolong jangan bodoh. Sesibuk apapun, badanmu secapek apapun, asalkan kau tidak sampai di ICU. Kalau seandainya kau masuk rumah sakit pun, selama kau tidak di ICU kan berarti kau koma. Kau harus punya waktu untuk saat teduh. Karena kalau kau biarkan waktu saat teduhmu, sibuk apapun kau mau bolak-balik Solo, Salatiga, bodoh amat. Tapi kau harus punya waktu saat teduh. Kalau kau tidak punya waktu saat teduh, ini yang sedang dicuri. Dan kalau kau, it's okay, aku masih bisa belajar, kuliahku masih oke, sedang dibunuh imanmu. Kenapa tidak pernah terjadi terobosan, hal yang supranatural, kelimpahan. Kelimpahan ini bicara tentang supranatural yang kita bicarakan kemarin. Kenapa itu tidak terjadi? Karena begitu tidak ada iman. Orang benar hidup oleh bukan kenyataan. Binasalah hidupmu. Binasa. Tolong jangan merasa bahwa baca Alkitab nggak ada efeknya. Begitu hari itu kau nggak baca Alkitab, kau sedang dicuri. Besok kau nggak baca Alkitab, kau sedang dicuri. Sebab kekayaan kelimpahan itu ada di dalam firman-Nya. Bagaimana kau mau tahu menyerang intimidasi iblis kalau kau nggak punya stok iman, stok firman dalam hidupmu? Bagaimana kau bisa memindahkan gunung persoalan, gunung sakit penyakit, gunung kematian kalau kau tidak punya iman? Sebab tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah tanpa iman. Orang benar hidup oleh iman, bukan hidup oleh uang, ketenaran, nama baik. Iman. Tuhan datang ke dunia, apakah aku akan mendapati iman di bumi? Kenapa? Karena sudah terlalu sering orang-orang Kristen dicuri waktu saat teduhnya. Cukup dengerin firman seminggu 1 kali dan itu hari Minggu. Cukup dengerin tapi khotbah 3 jam. Ibadah 3 jam cukup. It's not enough. Every day, setiap hari kau dan aku perlu baca Alkitab. Kenapa dinamakan ini Kopassus? Karena Kopassus harus punya waktu saat teduh. Saya ngomong sama papi, ini waktu yang tepat Tuhan bilang. Debbie, anak buahmu, Glo, Sapa Febri, Glenn, siapa lagi? Nathan, mereka setiap hari harus baca Alkitab. Kalian harus tulis rema, WhatsAppin Kak Debbie. Caranya gitu. Oscar harus gitu dengan adik-adiknya yang cowok. Kak Oce harus gitu dengan adik-adiknya cewek yang ada di tempat ini. Nggak ada di tempat ini kalau maupun nggak apa-apa. Yang tanggung jawab dengan rumahnya Pak Trio siapa? Dengan Bu Cindy dan anak-anaknya Pak Trio. Pak Trio harus setiap hari. Mah, ngomong sama Bu Cindy, dapat apa mah? Hari ini baca Alkitabnya. Harus. Anaknya yang di Taiwan, yang di Bali, harus dikontak. Dapat apa tadi baca Alkitab? Kak Oce ketambahan harus memuridkan Kak Silvi. Kak Silvi harus ditanya, Kak Oce harus punya nomor Kak Silvi. Setiap hari ditanya, Kak Silvi harus setor. Wah, Gus Mas Adit sama siapa? Kak Silvi. Terus, jadi setiap kita punya dalam tanda kutip gembala-gembala, orang-orang yang akan saling menjaga satu dengan yang lain. Karena kita tidak mau lagi kecurian dan yang dicuri adalah ini. Karena rema itu akan menimbulkan iman. Iman itu akan membuat kita hidup dalam kelimpahan semua janji-janji Tuhan. Dan berjalan dalam kemustahilan.
Amin. Hidupmu jadi orang Kristen puluhan tahun, belasan tahun, tidak ada apa-apa. Kau sudah dibinasakan. Kalau kau jadi orang Kristen, nggak pernah seumur hidupmu mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh. Kau sudah dibinasakan. Walaupun sekarang hidup dan sekolah di STT sangkakala sekalipun, tapi kau sudah dibinasakan. Kenapa? Kau nggak pernah ke gereja. Ke gereja cuman Paskah sama Natal. Atau ke gereja tapi kau nggak pernah punya saat teduh setiap hari. Karena itu yang akan membuat imanmu bertumbuh. Imanmu itu yang akan membuat kau hidup dalam kelimpahan. Membuat janji-janji Tuhan itu nyata. Hidup kelimpahan itu apa? Kau punya hidup dalam kebenaran. Buah roh itu semua begitu lebat dalam hidupmu. Itulah kelimpahan. Tanda-tanda ajaib dan mujizat menyertai hidupmu. Dimanapun engkau berada. Even kau lagi nyetir mobil sekalipun. Yos. Tanda-tanda ajaib akan datang. Jangan tidak hanya sekedar di ruangan 9x9 ya Pak ya. Tidak. Mujizat itu harus di jalan-jalan. Harus di kos-kos. Harus di asrama. Harus di tempatnya Pak Trio lagi ngerjain itu. Di mana tempatnya Pak Yusuf Jarem. Harus. Mari, yuk jangan biarin ya dicuri. Orang Kristen itu merasa baik-baik saja kalau nggak baca Alkitab. Hebat ya iblis ya. Nggak sadar orang Kristen, hei kau sedang dicuri. Waktu saat teduhmu dicuri, membuat imanmu tidak bertumbuh, membuat kau tidak tahu bahwa kau bisa hidup dalam kelimpahan. Dan lama-lama kau akan menyalahkan Tuhan. Dari menyalahkan Tuhan, kau akan mengutuki Tuhan. Dari mengutuki Tuhan, kau akan murtad dan menyangkali imanmu. Mati. Binasa. Yesus datang, praise God. Supaya kita mempunyai waktu untuk intimasi. Saat teduh dengan dia, dengerin isi hatinya lewat firman yang kita baca. Firman yang kita baca membuat iman kita jadi hidup. Imannya pertama kali cuma segini. Tapi kok baca Alkitab terus, baca jadi seperti ini. Baca Alkitab terus, harus dipraktekkan lewat tantangan, persoalan, masalah. Jadi segede gini. Membuat engkau dan aku hidup dalam kelimpahan. Orang bilang sebentar lagi akan resesi, sebentar lagi akan paceklik, Indonesia kekurangan pangan dan sebagainya. Kita nggak takut. Sudah ada janji Tuhan, ayo begitu ada tanah kosong ditanami apa. Ketika kelaparan kita bisa memberi makan kota. Amin. Siapkan